yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya. Yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tuhilala kanu pari paniop nadiawo, saikung di pasari-sari nang badi arohakot, nang ampun tinggil nai pingkol parto dioki lama lomo nai. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 20 Juni 2024 yaitu dari Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Asa mardame hamu di bagasan au, ubahenahu hatahon akai tuhamu. Hapor suhod do jabarmuna di portibion alai posma rohamuna, Dungatalu hubain portibion. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan, kesedihan, dan kedukaan bisa dialami setiap orang. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 16 ini ada sekitar 7 kali Tuhan Yesus mengatakan tinggal sesaat saja. Tinggal sesaat saja bersama-sama dengan murid-muridnya. Yesus sebagai manusia nyata yang menghadapi situasi yang menakutkan, tapi dengan sikap yang berwibawa dan begitu menakjubkan, dia menghadapi segala sesuatunya karena dia bergantung sepenuhnya kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ia akan ditangkap, diadili, dan dihukum mati. Itu berarti akan ada perpisahan, akan ada duka cita, tangisan, dan ratapan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kemanakah Yesus pergi? Tujuan kepergiannya jelas. Dia katakan dalam ayat 17, Aku pergi kepada Bapa. Beberapa kali Yesus berkata tentang kembali kepada Bapa. Yesus mempersiapkan agar murid-muridnya, dikala perpisahan itu terjadi, tetaplah bersukacita karena Yesus kembali kepada Bapa. Yesus mengajarkan betapa berat pun cawan penderitaan itu tetap memandang kepada kayu salib dan menuju kepada kenaikannya yang penuh kemenangan. Jika kayu salib itu tidak dihadapi, maka kemenangan atas maut itu pun tidak akan terjadi. Seperti itulah kita secara manusia biasa, orang yang ditinggalkan perpisahan oleh karena kematian akan merasa sedih, menangis, meratap, kita berduka. Itulah yang kita rasakan. Dan itu jugalah yang akan dirasakan oleh murid-murid dalam perpisahan. Namun Yesus menunjukkan bahwa itu hanya sesaat saja, tidak selamanya, karena duka cita diubahkan menjadi sukacita bagi mereka, bahkan bagi seluruh dunia, bagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kematian, bertemu dan bersama-sama dengan mereka kembali selama 40 hari, lalu terangkat ke sorga, dan Roh Kudus selalu menemani, menghibur murid-muridnya untuk mengabarkan Injil. Kesedihan akan berlalu diganti dengan sukacita, linang air mata diganti dengan sorak-sorai.
Dan sorak-sorai itu adalah sorak-sorai untuk kemuliaan nama Allah. Nats renungan kita pada hari ini menyerukan kepada kita semua, janganlah takut, janganlah kita gentar. Apapun pergumulan yang kita hadapi, dan betapa berat pun mungkin perpisahan yang kita alami oleh karena kematian, kita harus tetap kuat dan tetap berusaha untuk bersuka cita. Karena sukacita itu selalu Tuhan Allah sediakan. Ada istilah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Layaknya seperti seorang perempuan yang saat dia melahirkan betapa berat, betapa menyakitkan, tetapi setelah melihat anaknya lahir, dia tidak ingat lagi bagaimana penderitaannya saat melahirkan yang dapat mengancam nyawanya. Karena kegembiraan ada seorang bayi terlahir ke dunia ini. Seperti seorang petani pohon enau, ketika telah menikmati manis dan enaknya minum airnya, tidak ingat lagi bagaimana capeknya proses untuk mendapatkan itu. Memanjat pohon, ada duri bisa jatuh, memukulnya dengan susah. Tapi proses yang dilalui dengan ketekunan memberikan hasil yang membahagiakan. Memang dunia banyak menawarkan cara instan, cepat, dan itulah yang kita inginkan. Kita ingin cepat-cepat keluar dari penderitaan itu. Kita ingin cepat-cepat segera keluar dari kesedihan. Tapi percayalah, apa yang ditawarkan oleh dunia itu adalah sifatnya fana. Teman, harta, jabatan hanya sebentar saja. Dunia mungkin menawarkan ketenangan, tetapi ketenangan yang mengarahkan, membawa kita justru kepada penderitaan. Ketenangan yang berujung kepada kekacauan. Mungkin perselingkuhan, tenang bermain judi, tenang menggunakan narkoba, dan lain sebagainya. Kekacauan dalam rumah tangga terjadi, kebangkrutan usaha, sakit penyakit pun datang. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan yang membawa kita kepada kemenangan. Karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu, andalkanlah Tuhan untuk mengalahkan setiap penderitaan kita di dunia ini. Agar kita boleh kuat menghadapi berbagai penderitaan, ingatlah apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Pertolongannya, pemberiannya, pemeliharaannya, dan sukacita yang telah disediakan selama ini. Dan ingatlah sukacita yang kekal itu pun Dia sediakan. Layanilah Tuhan senantiasa, karena Dia adalah Allah yang dahsyat dalam perbuatannya terhadap kita semua umat manusia. Dan andalkanlah Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengalahkan dunia. Dunia yang selalu membawa dan memasukkan kami ke dalam penderitaan, kesedihan, duka cita. Engkau mengingatkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau. Engkau mengingatkan kami dengan mengandalkan Engkau, maka kami akan mendapatkan kekuatan, semangat yang baru untuk menghadapi setiap proses di mana di sana ada berbagai tantangan yang boleh mendatangkan penderitaan dan bahkan mungkin juga duka cita. Karena kami berharap akan kehidupan yang kekal, sukacita yang abadi yang akan Kau anugerahkan. Sertai jemaat-Mu Tuhan, hiburkan mereka yang berduka. Kuatkan mereka yang selalu bergumul, yang mencari namun belum mendapat, kiranya Engkau Tuhan membukakan jalan. Mereka yang berharap, kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan apa yang terbaik, melebihi daripada apa yang mereka harapkan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih dalam mengerjakan pekerjaannya dalam satu hari ini.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya. Yang selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hati.